gitu ya. Terus tidak boleh mengatakan semua agama itu sama. Nah, iya Bu ya. Ya, pluralisme itu tidak boleh Bu ya. Semua agama sama itu tidak boleh Bu ya. Ayatnya Bu ya. Pluralisme. Jadi gini Bu ya. Baik, saya baik Ibu. Saya ngulas yang ayat 85 dulu Bu ya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima, Bu ya, agama itu daripadanya. Nyanyi itu kepada agama Bu ya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jelas Ibu ya. Sebaik apapun Ibu ya, apa namanya? Apa sih? Miftahul Jannah ya. Kalau dulu lagunya gini ya. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Miftahul Jannah Muhammadur Rasulullah. Miftah itu apa? Kunci ya. Jadi kuncinya surga itu la ilaha illallah. Muhammadur Rasul itu kuncinya surga Bu ya. Dulu kan suka di lagu-laguin Miftahul Jannah la ilaha illallah kan. Jadi kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Bu ya. Ya jadi Ibu, kalau agama lain kan enggak mengucapkan la ilaha illallah kan? Iya, makanya tidak akan diterima. Sebaik apapun Bu ya. Dulu pernah tapi Bu ya, pernah ada yang nanya sama saya, katanya itu siapa yang perempuan yang baik banget itu Teresia ya. Yang ngaji di sini tapi udah lama ya. Teresia kan itu seorang segitu baiknya. Di hati saya nggak pernah tahu kalau Teresia gitu ya. Udah Ibu jangan sukanya murmur. Iya, sayanya suka hilang Bu ya. Suka hilang Bu. Saya tuh nggak pernah dengar tentang Teresia Bu ya. Nah, nggak tahu dia mempelajari dari mana. Teresia itu baik banget, pokoknya nggak sebaik semua sedunia, mungkin dia yang paling baik gitu ya. Itu masuk surga nggak? Ya saya jawab enggak gitu ya, walaupun saya belum tahu tentang Teresia Bu ya. Ya saya enggak, karena dia bukan Islam kan gitu ya. Iya, sebaik apapun sedunia mungkin dia yang paling baik Bu ya. Tapi kalau tidak Islam ya tetap tidak akan masuk surga, karena kuncinya masuk surga itu Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Nah, dia ngucapin la ilaha illallah enggak, sebaik apapun, maaf ya, istilahnya dia punya emas 10 karungnya juga diinfakkan, disedekahkan, ya tetap aja kalau enggak la ilaha illallah, tidak Islam, tidak akan masuk surga. Paham tuh Bu ya? Sebetulnya ini pertanyaan itu enggak usah ditanya gitu ya, tapi ditanya juga. Karena banyak baiknya itu Bu. Ya biar banyak baliknya juga kan, udah tahu kita yang namanya tidak Islam tidak akan diterima kan. Nah, kan ini dalilnya Bu ya. Ini dalilnya. Apa dalilnya? Ali Imran ayat 85 ya. Jadi Ibu nggak usah terpancing-pancing Bu ya. Sebaik apapun kalau tidak la ilaha illallah tidak akan masuk surga, karena kuncinya masuk surga itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham tuh Bu ya? Buat pujian ya Bu, kalau mau sholat habis adzan biasanya kalau bisa. Iya. Maaf ya tentang habis azan Bu ya. Kan ada tuh di YouTube. Saya banyak komen Bu di situ. Ibu, saya sekarang suka ngisi komen Bu ya. Ibu nggak suka baca komen Bu ya. tentang azan ya komennya apa ya, komennya menumpahkan isi hati Bu ya, menumpahkan isi hati ya. Kalau Ibu suka baca komen mungkin bisa Ibu baca komen saya Bu ya. Gitu. Kenapa komen? Dia menumpahkan isi hati Bu ya, menumpahkan isi hati gitu Bu ya. Unek-unek gitu Bu ya, menumpahkan unek-unek gitu. Jelas Ibu ya. Baik. Jadi Ibu apa namanya, tidak boleh hukumnya mengatakan demikian. Demikian apa? Agama itu boleh apakah boleh hukumnya mengatakan kesatuan agama-agama? Boleh enggak Bu?
nggak boleh. Kesatuan agama itu berarti semua agama sama. Tidak boleh Bu ya, tidak boleh mengatakan semua agama. Nah, siapa yang mengatakan semua agama sama? Kan sekarang juga mereka banyak yang mengatakan semua agama sama. Kalau ibu suka nonton YouTube, ya kan mereka yang suka mengatakan agama sama, ya enggak? Kan ada kan? Nggak boleh Bu ya. Pluralisme itu nggak boleh. Karena apa? Karena menyamakan semua agama sama ya. Ibu jangan mentang-mentang dia profesor Bu ya. Jangan mentang-mentang dia profesor, dokter gitu ya. Emangnya mengatakan begitu Bu ya. Katanya semua agama sama akan masuk surga. Nah kan kita mempelajari di Al-Quran, belajar Al-Hadis kan nggak ada yang masuk surga kecuali Islam ya. Islam pun cuman 1:72 masuk neraka, yang satu doang yang masuk Islam. Kan Nabi berkata kepada sahabat ya, Islam itu terbagi 73 golongan. Berkata sama sahabat, yang 72 golongan masuk neraka, kata Nabi ya, yang satu golongan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah yang masuk surga? Yang masuk surga yaitu yang mengikuti ajaran aku, kata Rasulullah ya. Kan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ya wa yaghfirlakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim ya. Jadi Allah tuh nyuruh kepada Rasulullah Bu ya, katakanlah ya, siapa yang ingin disenangi oleh Allah maka ikuti aku. Aku itu di Rasulullah ya, ikuti aku ya. Kalau udah gitu aku nanti akan dicintai oleh Allah gitu ya. Allah itu Maha Pengampun gitu ya. Jadi harus ngikutin Rasulullah, jangan ngikutin yang lain-lain Bu ya. Jadi iya, jangan ngikutin kemauan manusia. Kalau kemauan manusia itu datangnya dari nafsu Bu ya. Kan datangnya dari nafsu gitu. Puasa juga Bu. Gimana? Puasa tuh tetangga saya ya rajin gitu puasanya. Saya kasih, ya saya sedikit saya kasih tahu gitu ya. Itu maksudnya yang ngikutin Nabi. Kalau kata Nabinya ini ada sunahnya kita puasa, kalau enggak ya enggak puasa gitu kan. Tapi kan kalau anak lagi pada ada niat tuh kan, kalau gitu, kan iya kan ya begitu. saya mah niat aja Mbak, Kalau katanya. kan tapi kan begitu. Saya mah niat aja lah lillahi ta'ala katanya. Itu lillahi ta'ala itu harus ngikutin Nabi, bukan ngikutin tradisi. Dikasih gambaran ya, ini loh nabimu, ini loh yang harus kamu ikutin, kata saya gitu ya. Itu kan tadi ayahnya aku. Iya. Gitu. Puasa terus. Jadi enggak Bu ya. Jadi emang suka kan gitu, olahraga juga enak, badan saya juga enak, iya, cuman kan enggak sebatas itu kata ya, saya gitu. iya. Kan sering disampaikan hadisnya, man amalan amila laisa lahu amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan ya yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ditolak. Kan itu udah populer sebetulnya itu ya, udah populer hadis itu ya. Man amalan amilan laisa lahu amruna fahuwa rad. Jadi sebaik apapun Bu ya, perbuatan Bu ya, kalau tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, akan ditolak, tidak akan diterima nanti di hari kiamat Bu ya. Tidak akan diterima di hari kiamat. Paham tuh Bu ya? Berarti gimana Bu kalau yang mengerjakan campur-campur gitu? Misalkan kan sunahnya kan ada ya, ayam ulbi juga ikut puasa gitu, tapi dia masih terus puasa yang lain-lain gitu, atau yang benar mah diterima, yang salah ditolak gitu, atau ya iyalah. Yang salah, yang ditolak ya yang salah. Maksudnya yang campur-campur tadi berarti yang hak tuh yang ada contohnya. Tapi Ibu yang jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil gitu ya.
ayatnya. talbisul haqqa bil batil. Wa talbisul haqqa bil batil ya. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Kan nggak boleh. Udah dicampur aduk. Itu dicampur adukan. Berarti sia-sia ya. Karena itu. Nah, Ibu, ibadah tuh harus dengan ilmu. Kalau ibadah tidak dengan ilmu ya sia-sia gitu ya. Makanya kata Ustaz Daswan kan sampai-sampai nggak diterima. Kan ada judul itu Ustaz Daswan itu. Udah sampai-sampai nggak diterima. Kan ada. Nabi Daud. Boleh. Umpamanya gini Bu ya. Bang Bu ya. Puasa Nabi Daud gini Bu ya. Ada orang yang mengatakan katanya Nabi juga katanya enggak puasa Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW tidak puasa Nabi Daud, tapi Nabi menganjurkan Bu ya, menganjurkan kepada orang yang begini Bu ya. Ada salah seorang ini yang saya sampaikan cuma satu aja ya. Salah satu orang yang datang kepada Rasulullah, aku mau puasa terus menerus gitu ya. Aku mampu gitu ya. Kata Nabi, enggak, sebulan 3 hari aja, itu yang mulbid Bu ya. Terus kata si si sahabat lah, katakan Bu ya, aku masih mampu ya, kalau masih mampu dengan Senin Kamis, aku masih mampu lebih dari itu, katanya gitu. Nah, kalau engkau masih mampu semuanya ya puasalah puasa Daud, yaitu 1 hari buka 1 hari 1 hari buka 1 hari puasa itu Bu ya. Nah, itu walaupun saya nggak tahu kalau Nabi ngerjakan apa enggak puasa Daud, tapi ada yang mengatakan Nabi juga enggak puasa Daud kok, tapi Nabi memerintahkan kepada berarti boleh gitu ya, berarti boleh. Nah, begini Bu ya, nggak apa-apa ya, walaupun bukan ngabilah di sini Bu ya. Maaf Bu ya, kan kalau Nabi Daud kan puasanya 6 bulan buka, 6 bulan puasa kan. Nah gitu. Kalau yang wajibnya Bu ya, kalau kita kan wajibnya cuma 1 bulan. 1 bulan itu tidak harus 30 hari Bu ya. Kebanyakan kalau bulan Qomariyah 1 bulan itu 29 hari gitu Bu ya. Nah begini Bu ya, kita tidak puasa 6 bulan. Tapi Bu ya, kalau kita rutin Bu ya, kita rutin mengambil puasa Yaumul Bid sama Senin Kamis Bu ya. Ini yang rutin Bu ya. Yang rutin itu ya. Nah, itu Ibu hampir 6 bulan juga Bu ya. Coba saya hitung Bu ya. Kita 1 bulan Bu ya, bisa 10 hari. Ya 10 hari Bu ya. 1 bulan. Kalau 12 bulan berapa hari? Ya 120 hari dong. 120 hari. 1 tahun berarti kita puasa 120 hari. Itu kalau kita rutin Yaumul Bid sama Senin Kamis ya. 120 hari kan? 120 hari itu berapa bulan? 6 bulan. Yes? 4 sayang. Ya. Nah, bulan. kalau rutin Bu, kalau kita puasa Yaumul Bid sama Senin Kamis itu 1 tahun itu udah 4 bulan. Nah, 4 bulan ditambah 1 bulan Ramadan jadi berapa? 5 bulan kan? Nah, belum kita puasa sunnah yang lainnya. Ya, umpamanya puasa Muharram 2 hari. Kemudian puasa bulan Zulhijjah ya. Yang umum 2 hari ya. Tapi saya suka ngambil 10 hari. Ya, saya suka ngambil 10 hari. Tapi yang umum aja 2 hari ya. Udah 4 hari. Terus apa lagi yang biasa puasa sunnah kita? Sawal, iya Sawal. 6 hari, berapa? 10 hari kan? Terus apa lagi yang biasa kita puasa? Itu ya. Nah, itu 5 bulan sama 10 hari kan hampir 6 bulan kan? Cuman kurang 20 hari doang. Nah, itu Bu ya keunggulannya orang yang mau puasa sunnah. Paham tuh enggak Bu? Terasa tapi tahu-tahu ya 4 Iya, bulan. itu Bu ya. Dapat 4 bulan gitu Ya ya. iya, makanya Ibu kalau dianjurkan Bu ya, kalau saya maaf Bu ya, saya juga kalau yang saya tidak ngamalin, tidak ngelaksanain Bu ya, saya juga tidak menyampaikan, nanti dituntut juga. Kamu ngomong doang, nyampain tapi nggak ngelaksanain kan gitu ya. Nah, makanya saya nyampain kepada ibu-ibu ya yang saya kerjain. Ya insya Allah ibu-ibu ikutan kan gitu Bu ya. Nah, kan itu udah hampir 6 bulan kan kita puasa
kan? Nah, alhamdulillah. Itu Bu ya. Itu untuk apa Bu? Ya untuk nanti bekal di sana. Yang rajin puasa nanti ada pintu puasa di sana. Yang rajin sedekah nanti ada pintu sedekah di sana. Yang rajin sholat di sana nanti ada pintu sholat. Kan gitu Bu ya. Masa kita nggak dapat satu-satu azan? Gitu Bu ya. Nah, yang semuanya dikerjain, semuanya pintunya terbuka, tinggal milih ya, mau pintu yang mana. Nah, itu Bu ya. Nah, jadi enak Ibu kalau ngaji dijelasin begini. Saya tanya, ada nggak ngaji yang dijelasin seperti ini? Ya iya, makanya kalau masih pada bolos-bolos males-males ya sayang lah gitu Bu ya. Sebab gini Bu ya, maaf Bu ya. Ibu udah disedain seperti ini Bu ya. Tidak usah pakai ongkos, tidak usah pakai waktu banyak Bu ya. Saya nuntut ilmu itu Bu ya, mengorbanin tenaga, mengorbanin waktu, mengorbanin ongkos Bu ya. Gitu Bu ya, bukan iya. Udah gitu apalagi kalau ajar Bu kan dari jam 5 atau jam 4 Bu ya mulai masuk. Itu sampai jam 8 malam. Udah jam 8 bubaran tuh ya. Itu lari-larian Bu, ngejar mobil. Kenapa? Sebab mobil jam 8 itu udah mobil terakhir Bu dari Blok M itu. Lari-larian Bu ngejar mobil. Itu nyari ilmu Bu. Iya. Enggak, dulu saya masih di Kodam. Masih di Kodam dulu. Itu Bu. Masih di Kodam itu saya naik mobilnya 2 kali Bu ya. 2 kali kalau 2 kali. Dan jauh-jauh gitu Bu ya. Jauh-jauh kan tadi Bu udah saya sampaikan Bu ya. Saya masih mensari Bu ya. Ibu, coba Ibu pikirkan. Ibu, Nabi Musa Bu ya mensari Nabi Khidir berapa tahun untuk mendapatkan yaitu ilmu hanya 3 doang. 80 tahun perjalanan. Kan udah diceritain ya. 80 tahun perjalanan Bu ya. Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmunya cuma 3 ya. Kita singkat aja, yang satu yaitu melobangi kapal ya. Kenapa? Karena di depan ada perompak. Yang satu kemudian membunuh anak kecil. Kenapa? Kalau anak kecil itu didiamkan sampai gede nanti akan merusak orang tuanya, akan menjadi kufur orang tuanya. Yang satu kemudian membetulkan rumah yang mau roboh gitu Bu ya, dibetulkan. Kenapa? Karena di situ tembok karena di situ ada harta anak yatim. Nah, kan cuma dapat 3. Nah, kemudian Nabi bilang lah ya, coba kalau Nabi Musa-nya lebih sabar, mungkin bisa lebih banyak dapatnya. Gitu Bu ya. Nah, kan Nabi Khidir juga tadinya nggak mau, pasti engkau tidak akan sabar mengikuti aku, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa kan gitu. Tapi Nabi Musa tetap minta ngikutin Nabi Khidir. 80 tahun dapat berapa ilmunya? Ya iya Ibu gitu ya. Paham Bu ya. Udah saya sampaikan juga. Waktu zaman Nabi Ibu ya, yang namanya nuntut ilmu, kalau umpamanya Nabi ada jamaah 20 orang, yang 10 orang untuk berniaga ya, yang 10 orang untuk nuntut ilmu. Saking pentingnya nuntut ilmu. Nah, nanti besoknya lagi ya, yang hari ini berniaga, besok nuntut ilmu. Yang sekarang nuntut ilmu, besoknya berniaga. Gitu ya. Dan yang sedang berniaga itu diperintahkan untuk menanyakan tentang ilmu yang pelajaran yang dipelajari itu kan gitu. Kenapa Bu? Saking pentingnya nuntut ilmu gitu Bu ya. Bukan cuma hanya sepele, hanya iseng-iseng kalau mau berangkat nggak mau enggak gitu Bu ya. Paham Bu ya. Nah, jelas Ibu kalau begini. Ada. Jadi iya. Ya gitu Bu ya. Makanya saya Istiqlal cuma 2 kali Bu, udah nggak pernah pengen gitu ya. Saya tahun 80 saya tuh udah talim di Istiqlal Bu ya. Baik. Tadi sampai mana Ibu? Masih ada waktu kan ya? Baik kita lanjut. Ya, jadi tidak boleh Bu ya. Hukum mengatakan kesatuan agama tidak boleh Bu ya. Kayak sekarang kan banyak yang mengatakan agama itu sama dan nanti juga pada masuk surga. Masya Allah. Terus kita ngomong doang nggak boleh gitu ya, nggak boleh kan agama
sama aja. Sama aja. Enggak boleh. Enggak boleh Bu ya. Kan udah dikatakan agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Tidak boleh mengatakan agama sama saja, tidak boleh. Tidak boleh. Jelas Bu ya. Nah, ini soalnya saya mau menghabiskan pelajaran tentang rukun Islam Bu ya. Rukun itu apa sih Bu? Rukun yang wajib dilaksanakan. Rukun itu wajib yang harus dilaksanakan Bu ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjut Bu ya. Tidak boleh hukumnya mengatakan demikian karena Islam adalah agama yang telah sempurna gitu ya. Islam udah sempurna belum Bu? Dalilnya mana? Nah, dalilnya yaitu Al-Maidah ayat 3 yang surat 5 ayat 3 maksudnya. Jadi gini Bu ya. 5.3 Bu ya. Surat 5 ayat 3 gitu ya. Siapa yang hafal? Al-yauma akmaltu terus lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, jadi ini Ibu, ayat ini Ibu ya. Ibu tulis aja surat 5 ayat 3 ya. Jadi nulisnya 5.23 gitu ya. Ini Ibu, ini ayat ini Ibu ya, ayat penekanan supaya tidak mengambil agama selain Islam. Ini dalilnya, ini ayatnya Bu ya. Nah, jadi kata Allah ya. Kata Allah Bu ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Jadi agama Islam tuh sudah disempurnakan, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Paham tuh Bu ya? Jangan mentang-mentang pinter terus ditambah-tambahin gitu Bu ya. Giliran yang diperintahnya dikurang-kurangin, malahan kagak dikerjain. Yang dikerjain yang tidak diperintah. Kan begitu kebanyakan kita. Iya kan? Jelas Bu ya. Pada hari ini telah kusempurnakan, kunya di sini Allah ya. Untuk kamunya itu hambanya, yaitu agamamu ya. Jelas Bu ya. Jadi agama Islam udah sempurna Bu ya. Tidak boleh ditambah-tambahin ya. Dan agama juga tidak boleh dikurang-kurangin. Jadi beragama itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang gitu. Paham tuh Bu ya? Nah, kalau di sini udah sempurna berarti tidak boleh ditambahin dengan sesuatu apapun. Jelas Ibu? Jelas Ibu? Kemudian dan telah kucukupkan ya kepadamu yaitu nikmatku. Nikmat dari Allah udah dicukupkan Bu ya. Dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi agama yang diridhoi sama Allah hanya agama Islam. Paham tuh Bu ya? Nah, walaupun sebaik apapun tadi saya katakan Bu ya, tidak akan diterima. Nah, coba saya tanya, mungkin Ibu ada pertanyaan ya. Nah, jadi sudah sempurna agama Bu ya, tidak boleh ditambah-tambahin. Kenapa? Nah, masih banyak nambah-nambahin. Kan udah sempurna, udah tidak boleh ditambah-tambahin lagi. Kalau yang udah sempurna boleh nggak ditambah-tambahin? Contohnya apa? Contohnya ini udah sempurna, udah penuh kan? Sempurna. Ayo aja diguyur-guyurin. Mubazir nggak itu yang keluar ya? Mubazir ya, mubazir. Kenapa? Ya karena emang sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Paham tuh Bu ya? Dengan apapun gitu Bu ya. Coba contohnya apa coba Ibu? Contohnya yang sekarang suka ditambah-tambahin padahal tidak ada perintahnya ditambah-tambahin. Itu namanya nambah-nambahin. Apa? Ada perintahnya enggak? Boleh dikerjakan enggak? Ya nggak boleh, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, tidak boleh gitu. Apa Ibu coba saya tanya apa Bu? Apa Bu? Boleh enggak? Tidak. Nah gitu kan. Kemarin saya sampaikan Bu ya,
Yang namanya bidah itu Bu ya, semua jenis bidah yaitu dolalah ya, tidak boleh dikatakan kecuali walaupun sedikit pun. Paham tuh Bu ya? Nah, Dikatakan iya, berarti kalau umpamanya dikerjain berarti apa Bu? Menambah-nambah padahal udah sempurna. Coba satu lagi apa? Yang suka biasa ditambah-tambahin. tahlilan. Iya, itu juga kan tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya. Boleh nggak kita kerjakan? Enggak, karena tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya. Maksudnya tahlilan itu tahlilan yang apa namanya, iya yang meninggal gitu Bu ya. Kalau tahlil mah ya memang diperintahkan. Apa sih Bu kalimat tahlil Bu? Coba. Nah itu namanya kalimat tahlil. Yang diperintahkan tahlil itu yaitu Bu ya, la ilaha illallah. Dan lo sambil ajret-ajretan juga nggak boleh Bu ya. La ilaha illallah yang santai, bukan sambil ajret-ajretan. Kalau batas saya ajret-ajretan. Ngibing. Apa? Sambil apa? Sambil ajret-ajretan tuh sambil bergerak gitu ya. Goyang. Iya goyang. Saya dulu pernah ke satu pesantren Bu ya, Bu ya, yang khusus pesantrennya Bu ya. Itu ibu pas saya nengok ke kamarnya itu kebetulan itu kamarnya perempuan gitu ya, maksudnya tempat zikir perempuan itu gitu Bu, perempuan itu Bu ya, udah kalau kata bahasa saya memotah gitu ya gitu ya, perempuan itu Bu sampai gitu ya. Tidak, itu tidak diperintahkan Bu ya. Yang diperintahkan la ilaha illallah yaitu dengan apa Bu? Dengan khusyuk ya. Dengan tenang, bukan dengan gini-ginian sampai sampai tinggal hu-nya aja. Tidak Bu ya. Kalau umpamanya itu di YouTube juga banyak, ya biarin di YouTube. Kan Ibu buka gurunya bukan di YouTube kan? Kan di sini kan? Kalau di sini boleh enggak kayak mengucapkan zikrullah sampai kayak begitu? Enggak. Jadi Ibu tenang zikrullahnya, mengucapkan la ilaha illallahnya tenang, tidak sambil ajret-ajretan. Apa ajret-ajretan? Ya itu. Ajret-ajretan. Ya kalau sampai begitu itu ajret-ajretan. Ya saking semangatnya. Tidak terbiasa. Iya, gitu. Bu, tapi dulu saya memang terus terang Bu. Kenapa? Yang namanya agak sih cuman kayak gini tadi, jadi kebiasaan kalau habis sholat gitu kan ya, kita kan zikrullah gitu. Jadi ya goyang gini kepalanya, tapi enggak udah. gini. Enggak usah Bu ya. Dulu Bu ya, maaf ya. Dulu saya waktu kursus di Azhar itu tahun 95 Bu ya, ada ustadz yang mengisahkan seperti itu rupanya, tapi saya nggak tahu ya, rupanya mungkin pernah pesantren di situ apa kenapa gitu ya, nggak usah disebut juga namanya. Sekarang jadi ketua di situ, jadi ketua pesantren di situ. Yang dulu saya dia ngajar saya di Azhar itu ya. Oh, pantesan dulu pernah mengatakan seperti itu. Jadi saya ngikutin dia ya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallahnya tuh kesini gitu ya. Saya diajar sama dia gitu ya. Nggak taunya saya dengar di berita dia sekarang jadi kan udah meninggal tuh. Saya dengar dia sekarang itu pemimpin pesantren itu gitu. Jadi saya ingat dulu waktu diajar sama dia gitu ya, gitu. Jadi dia membenarkan dengan cara seperti itu gitu ya. Dia membenarkan dengan seperti itu. Enggak, sekarang enggak boleh goyang ya. Kalau la ilaha illallah zikrullah ya, tidak boleh goyang dan juga tidak boleh sepet Bu ya. Kalau lagi masih tarawih di bawah ya, iya emang saya benar gitu ya. Tapi saya karena saya di depan kali ya kan, jadi nggak ngelihat ya. Kalau ngelihat juga pasti saya tegur ya. Jelas Ibu ya. Nah jadi Ibu ya, pada hari ini itu waktu
apa namanya? Ini ayat yang terakhir ya. Ini kalau nggak salah Bu ya, turunnya di Arafah Bu ya. Nah, turun ayat ini di Arafah, yaitu begitu mendengar ayat Rasulullah menyampaikan ayat ini, para sahabat pada menangis Bu ya. Nah, karena kalau udah udah sempurna, agamanya udah sempurna, ya pasti Rasulullah udah sempat meninggal gitu Bu ya. Sahabat pada menangis karena apa? Dengan kalimat ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Jadi kalau agamanya sudah sempurna, ya Rasulullah ini meninggal gitu Bu ya. Nah, jadi paham tuh Bu ya, jangan suka ditambah-tambahin walaupun itu bagus Bu ya. Walaupun itu bagus, jangan suka ditambah-tambahin masalah agama ya. Masalah agama tidak usah ditambah-tambahin ya. Kalau yang tidak dicontohkan tidak usah dikerjakan, sebab percuma dikerjakan juga. Man amalan amilan laisalahu amruna fahuwa rad gitu ya. Ditolak juga kan? Udah sampai ditolak kan gitu. Kata siapa? Kata Ustaz Daswan Bu ya. Iya. Aturan mengharapkan pahala malah dapat pahalu. Nah, dan telah kucukupkan Bu ya kepadamu nikmatku. Nah, jadi nikmat itu tuh udah dicukupi sama Allah Bu ya. Nah, karena Allah sudah mengatakan ya, dan telah kucukupkan kata Allah kepadamu, maunya siapa? Yaitu hambanya Bu ya, nikmatku. Nikmat dari Allah. Nikmat apa? Al-Qur'an. Al-Quran itu nikmat Ibu ya, Al-Quran itu nikmat. Kalau nggak ada Al-Quran manusia hancur lebur Bu ya gitu. Ada Al-Quran aja manusia masih banyak yang hancur-hancuran gitu Bu ya, apalagi nggak ada Al-Quran. Jadi Ibu, nikmat di sini adalah nikmat Al-Quran ya. Jadi Ibu, agama sudah sempurna, jangan ditambahin. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu nikmat ya. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi udah diridhoi Bu ya, Islam sebagai agama sebagai agama ya. Jadi tidak usah mencari agama lain Bu ya, karena yang diridhoi agama itu hanya Islam. Paham tuh Bu ya? Baik, ini nyelesain Bu ya rukun Islam Bu ya. Nah, besok tinggal rukun iman Bu ya. Yang namanya rukun itu wajib dikerjakan Bu ya. Nah, coba kita bareng-bareng. Yang pertama apa? Yang wajib gitu ucapkan. 2 kalimat. Iya, ucapannya Asyhadu an la ilaha illallah. Rukun bukan itu? Harus dilaksanakan enggak? Nah, kalau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya sudah, Tuhannya Allah aja ya. Jangan cari Tuhan yang lain. Nah, sekarang kita semua mengaku Islam, asyhadu alla ilaha illallah, tapi masih banyak cari Tuhan yang lain. Masih banyak kan? Kalau udah la ilaha illallah, Tuhannya sama Allah aja ya. Tuhan kuburan, Tuhan pohon. Iya, banyak Tuhan kali ya. Ya suka pada ngerem di kali kan. Tuhan Mbah. Jadi kalau sudah mengatakan itu Bu ya, yaudah Tuhannya sama hanya Allah gitu ya. Dan Muhammadur Muhammadur Rasulullah. Jadi Ibu, Nabi Muhammad itu utusan Allah ya, utusan Allah Bu ya. Utusan itu apa? Ya utusan Bu ya. Nah, utusan yang diperintahkan oleh Allah yaitu untuk menyampaikan apa? Al-Qur'an ya kepada umatnya. Gitu Bu ya. Nah, itu Bu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu wajib diucapkan dan wajib dilaksanakan. Jangan cuma ngomong doang. Ya. Kenapa cuma ngomong doang? Nah, masih mencari Tuhan yang lain banyak ya. Aku la ilaha illallah. Orang di itunya juga di kuburannya juga dikerulur la ilaha illallah sampai ngapain nangis di kuburan? Ya iya, sampai banyak yang nangis di kuburan. Lah kan saya mah udah ngedatengin 15 atau 14 15 wali ya, walinya 9
orang alimnya 5, kalau 14 ya, 14 Bu ya. Lah begitu emang Ibu ya. Kan kata saya mah kan ngumpet di balik tiang, ngumpet di balik tembok. Waktu ke Gus Dur juga gitu ya. Orang-orang pada tahlilan di situ ngadepin Gus Dur. Saya mah enggak, saya mah di tiang aja, saya mah ngadep ke sono, ngadep ke pesantren. Gitu. Jadi emang begitu Bu ya. Jadi itu tuh bukan cuma ngomong bohong, emang bener adanya begitu. Di setiap kuburan. Apalagi Ibu kalau udah malam Bu ya. Jadi saya ingat di Mekah Bu ya. Kalau di Mekah itu orang tambah malam itu tambah penuh Bu. Tambah penuh, tambah banyak. Di situ juga begitu Bu ya. Tambah malam itu orang itu tambah penuh, itu yang namanya zikrullah di situ gitu ya. Sampai nangis-nangis. Yang ngapain? Nangis mah di rumah aja gitu Bu ya. Mengingat dosa-dosa dengan astagfirullah gitu Bu ya. Nah, nangisnya bukan nangisnya ini nggak tahu nangis apa gitu. nangis air mata buaya. Nah, iya. Jadi minta dia lebih khusyuk gitu ya. Lebih khusyuk gitu ya. Jadi saya memang 14 makam udah saya datengin gitu ya. Terus memangnya begitu gitu ya. Ya memang begitu perbuatannya sampai ngantri-ngantri Ibu gitu. Terus dia makan yang dipegang yang Anda Daud ya Bu ya. Anda Daud tuh. Sesembahan. Iya sama aja itu sesembahan ya. Sesembahan. Lanjut aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ibu. Insyaallah apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu buat kita, akan nyampe ke hati Bu ya. Insyaallah Bu yang nyampe ke hati. Kalau nyampe ke hati jadi ilmu. ya tadi yang Ibu sebutkan nggak semua Bu. Nggak semua yang menganggap Ibu remeh gitu maksudnya, yang ada di sini ya insya Allah enggak. Ya itu mah ini apanya, emosi saya aja, emosi sesaat.